semuanya, hari ini kita mau bahas konfigurasi elektron ya. Oke, ini menurut teori atom Niels Bohr, yaitu dia mengatakan bahwa elektron itu berada pada kulit-kulit atom, ya kan? Kemarin kan kita udah pelajarannya bahwa atom itu terdiri dari inti atom, yaitu di intinya itu terdapat proton dan neutron. Sedangkan di kulit atom itu terdapat elektronnya. Jadi Niels Bohr mengatakan bahwa elektron yang berada di kulit itu dia ada pada kulit-kulit atomnya. Jadi ada kulitnya itu ada beberapa gitu. Jadi dia mengibaratkan bahwa ini adalah intinya, bahwa intinya itu dikelilingi oleh beberapa banyak kulit-kulitnya. Oke. Dimana ini kulit yang paling dekat terhadap inti itu disebutnya kulit K, kulit L, selanjutnya keluar ya, semakin keluar KL, MN. Terus dimana jumlah maksimum elektron pada setiap kulit itu dia pakai rumusnya itu 2 dikali N kuadrat, dimana N ini adalah nomor kulitnya. Oke, jadi N ini adalah nomor kulitnya, jadi yang K ini adalah nomor satunya. Oke, jadi yang paling dekat dengan inti itu dapat nomor 1, berarti K nomor 1, L-nya nomor 2, M-nya nomor 3, N-nya nomor 4, dan seterusnya. Oke, jadi tergantung berapa nomor atomnya. Jadi, misalkan yang tadi ya, K itu kan N-nya 1, berarti kan kalau jumlah maksimumnya kan 2 dikali N kuadrat ya. Berarti 2 dikali 1 dikuadratin dapat 2. Berarti di kulit K yang dekat dengan inti itu maksimumnya elektron yang ada berada di situ ada 2. Oke. Sedangkan kalau L dengan N-nya itu 2, berarti kan 2 dikali 2 dipangkatin, dia itu akan menjadi 8. Berarti jumlah maksimum elektron yang berada di kulit L itu terdapat 8. Sedangkan di kulit M, yaitu yang 3, berarti 2 dikali 3 dikuadratin, berarti 18. Oke, berarti di kulit M itu ada 18 elektron maksimumnya, sedangkan di N itu maksimumnya ada 32. Oke, begitu seterusnya ya. Jadi kalau misalnya ada jumlah atomnya itu banyak atau jumlah elektronnya banyak, berarti kita bisa tambahin di sini ada O. Oke ya. Oke. Gini, terus konfigurasi elektron itu apa sih gitu ya? Jadi konfigurasi elektron itu adalah persebaran elektronnya. Jadi elektron itu terdapat di mana aja sih di dalam atom gitu ya. Jadi dia itu tersebar. Jadi elektron itu di dalam atom itu posisinya tidak dalam satu tempat, tetapi mereka tersebar di dalam kulit-kulitnya. Oke, ini ada tipsnya atau beberapa cara, maksudnya supaya kamu lebih gampang untuk membuat konfigurasi elektron. Yang pertama, isi penuh sebanyak mungkin kulit, kemudian hitung jumlah yang elektronnya yang tersisa. Jadi kulit yang pertama yang kita isi dulu ya, kulit K-nya. Jadi kita isi maksimum dulu. Setelah itu kita lihat berapa banyak lagi jumlah elektron yang sisa gitu. Terus selanjutnya, jika sisa elektronnya itu kurang dari 32, oke, jika kurang dari 32 yang sisa ya, setelah kita isi di kulit pertama, maka kulit berikutnya diisi dengan 18 elektron. Itu kalau kurang dari 32. Gak mungkin dong kalau 19 kita tulis 32, ya kan? Berarti kita tulis 18. Terus yang ketiga, jika sisa elektron kurang dari 18, maka kulit berikutnya diisi dengan 8 elektron. Oke ya, sama yang ngerti ya. Jadi kalau misalnya kita punya elektron sisanya itu kurang dari 18, misalnya 10 ya. Jadi kita tulisnya itu 8 dulu. Oke, jadi nggak bisa 18. Karena nanti kalau misalnya itu kita tulis 18, kalau kita jumlahin berarti berlebih dong, ya kan? Terus yang keempat, jika sisa elektronnya kurang dari 8 elektron, tempatkan pada kulit terluar sebagai kulit terluar. Jadi kalau misalnya dia kurang dari 8, berarti itu adalah elektron yang paling terakhir, yang paling terluar. Oke, ngerti ya? Oke, supaya kamu lebih ngerti, ini nanti kita bahas dulu beberapa contoh soalnya ya. Oke, ini contohnya. Tulislah konfigurasi unsur-unsur berikut. Oke, yang pertama Al 1317, Mg itu 1224, Cl, K, sama Ca. Dan tentukan juga golongan dan periodenya. Oke, di sini kemarin masih ingat kan simbolnya itu kan dia kita simbolkan kemarin XAZ, di mana A itu adalah nomor masanya, sedangkan Z itu adalah nomor atomnya. Masih ingat kan? Di mana Z itu adalah menunjukkan jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Oke, jadi kalau misalnya kita buat konfigurasi nih, ada 2 angka nih ya. Kira-kira kita pakai yang mana? Jumlah yang mana? Yang mana?
Pinter banget. Jadi kita pakai yang Z-nya ya. Kenapa? Namanya juga konfigurasi elektron. Berarti kita membuat konfigurasinya sebanyak jumlah elektronnya dong. Iya kan? Jadi kalau misalnya ini Al1327 berarti jumlah protonnya kan ada 13. Ngerti kan? Oke, kita buat ya. Nih. Al1327. Jadi kan tadi kulitnya KLMN. Begitu ya. Oke, jadi tadi kan aturan pertama, kulit yang pertama diisi maksimum. Tadi kan kulit K itu maksimumnya 2. Berarti kita isi dulu. Kita mau isinya 13. Berarti sisa berapa tuh? Masih sisa 11. Ya kan? Terus kalau misalnya sisa 11, berarti dia itu kurang dari 18 dong. Ya kan? Kalau kurang dari 18, karena kan maksimumnya di kulit ketiga kan 18 ya. Kita tulisnya itu 8. Oke, kita tulis 8. Oke, jadi kalau misalnya kita jumlahin 2 tambah 8 kan masih 10. Kita maunya dia 13. Berarti sisanya berapa? Oke, kalau misalnya tadi jumlah elektronnya itu kurang dari 8, maka kita harus tulis langsung berapa kurangnya. Oke, 2 tambah 8 kan 10, ditambah 3 berarti 13. Berarti ini udah 13 sama ya dengan jumlah elektronnya. Oke, terus ini kita juga disuruh menentukan golongan dan periodenya. Golongan itu menunjukkan letaknya itu posisinya di mana dalam sistem periodik. Oke, sedangkan periode itu dia itu adalah dalam lajurnya itu yang horizontal. Ingat ya. Kalau misalnya yang golongan itu dia vertikal, sedangkan kalau yang periode itu dia yang horizontal. Oke ya. Terus di sini kalau golongan itu ada nanti kalau kamu pasti dengar ada yang namanya elektron valensi. Elektron valensi itu adalah elektron terluar, elektron paling akhir yang kita isi. Kalau ini kan yang paling terakhir itu adalah 3. Berarti ini disebut dengan elektron valensi. Dan untuk menentukan golongannya, golongan itu adalah elektron valensinya. Oke, jadi ya elektron terluarnya. Jadi elektron terluarnya ini ada 3. Kalau golongan itu kita tulisnya dengan angka Romawi ya. Oke, dan dia itu terdapat pada golongan A. Karena nanti kamu akan pelajarin bahwa dalam tabel periodik itu ada namanya golongan A, golongan B, sama transisi. Oke, jadi ini masih kita belajarnya golongan A. Oke, periode itu letaknya di mana sih? Gimana sih cara menentuin periode? Oke, periode itu untuk menunjukkan berapa banyak jumlah kulit yang kamu isi. Oke ya, di sini kan jumlah kulit yang kita isi ada kulit K, kulit L, kulit M. Berarti ada 3 kulit yang kita isi. Kalau 3 kulit yang kita isi berarti dia terdapat pada periode ketiga. Ngerti kan? Oke, kita lanjut lagi supaya lebih mengerti ya. Sekarang Mg1224. Oke, Z-nya 12. Berarti elektronnya berapa? 12. Pintar sekali. Oke, berarti di kulit K kan maksimumnya 2. Berarti kita tulis dulu 2. Selanjutnya di kulit L kan maksimumnya 8 nih. Oke, tadi kan kalau ini mintanya 12. Berarti kalau kita tulis 2, berarti masih sisa 10 dong, ya kan? Kalau sisa 10, berarti kita tulis 8. Pintar, yang ini ya maksimumnya. Berarti 8. Berarti kalau kita jumlahin 2 tambah 8, 10. Berarti sisanya ada 2 elektron. Oke, berarti M ini adalah elektron valensi. Tadi elektron valensi untuk apa ya? Oke, untuk menentukan golongannya. Berarti terdapat 2A. Sedangkan periodenya, yaitu berapa banyak jumlah kulit yang kita isi. Itu 1, 2, 3. Oke, pintar. Sekarang Cl. Cl 17. Berarti kita isi dulu ya. 2. Oke, kalau kita isi 2 berarti sisa berapa tuh? Udah 17. 15 lagi. Oke, 15 kan berarti kan di bawah 18 dong. Berarti kita tulisnya 8. Oke, berarti kalau 2 tambah 8 itu 10. Kita maunya 17, berarti sisanya berapa? Sisanya 7. Oke, berarti udah kita tulis saja karena 7 kan di bawah angka 8 ya. Jadi golongan berapa? Elektron valensi terluar itu adalah 7. Berarti dia terdapat pada golongan 7A. Periodenya periode 3, yaitu diisi kulit K, L, dan M. Oke, ngerti ya? Sekarang kita masuk yang K, kalium. 1939. Berarti di sini elektronnya sebanyak 19. Oke, di kulit K kita isinya 2. Ya kan, karena maksimumnya 2. Di kulit L kita isinya maksimumnya ada 8. Berarti kan 2 tambah 8 ada 10. Kita maunya 19, berarti masih sisa 9.
Oke, kalau kita tulis 9 kira-kira gimana, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Tadi kan di aturannya kalau misalnya dia itu di bawah berapa tadi? 18, berarti tulisnya itu 8. Oke, jadi kita tulis 8 lagi, kita ulang. Oke, 8, baru sisanya ada 1, baru kita tulis 1. Jadi yang bisa kita tulis langsung itu yaitu kalau misalnya sisanya ya, ini kalau dia di bawah 8, karena gini, golongan itu cuma terdiri dari 8A. Oke, jadi elektron paling terluar atau elektron valensi itu maksimumnya 8, tidak boleh lebih dari 8. Oke, jadi ini golongannya golongan 1, oke, 1A. Sedangkan periodenya berapa? Berapa kulit tadi sih? 4. 1, 2, 3, 4. Oke, ngerti ya? Sekarang yang terakhir, soal terakhir. Ca 20, 40. Oke, berarti elektronnya ada berapa? Ada 20. Pintar. Berarti di kulit K kita isi 2, di kulit L itu maksimumnya kata 8. Berarti kita isi 8, berarti 10. Berarti kita bisa berapa lagi? 10. Kalau kita tulis 10 langsung bisa nggak? Nggak bisa ya, karena seperti yang tadi, kalau misalnya dia kurang dari 18, berarti kita tulisnya 10. Bukan 10 deh, 8. Oke, 8 ya. Berarti kita tulis 8, berarti kalau misalnya kita jumlahin berapa? Masih 18. 18 kita maunya 20, berarti kita tulis 2, sisa 2. Oke. Jadi golongannya yaitu yang ini, elektron valensinya yang paling terluar berarti 2A, sedangkan periodenya periode 4 yaitu 1, 2, 3, 4. Oke, mengerti ya? Oke, gampang sekali ya. Ya kan? Oke, demikian dulu buat hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe dan share ya. Terima kasih.